Baik, selamat hari Sabat, selamat sore bagi kita semua. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan seri pelajaran Ka'bah, pelajaran ke-13 tentang 12 suku Israel, bagian 3, dan kita akan melihat suku Isakar dan suku Sebulon. Kita akan lihat pengalaman kehidupan mereka dan apa yang bisa kita ambil sebagai aplikasi rohani bagi kehidupan kita di penghujung zaman akhir ini. Dan sebelum kita belajar, kembali kita perlu baca selalu ayat inti kita. Mazmur 77 ayat 14, Ya Allah, jalanmu adalah kudus, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Dalam bahasa Inggris lebih cocok, Thy way, O God, is in the sanctuary. Ya, jalanmu ya Allah ada di dalam Ka'bah. Dan sebelum kita masuk dalam pelajaran yang ke-13 ini, mari kita ulangi secara singkat intisari pelajaran ke-12 tentang suku Lewi dan suku Yehuda. Yang pertama, Lewi seorang yang kena kutuk, namun karena pertobatannya kepada Allah yang benar, kutuk berubah menjadi berkat. Lewi kemudian dipilih menjadi imam, menggantikan seluruh anak sulung Israel. Dan karena ini, Lewi sesuai dengan doa Yakub, tetap terserak di antara bangsa Israel, tetapi berperan sebagai imam, sebagai guru, sebagai pengajar akan perintah-perintah Allah. Inilah Lewi. Kemudian Yehuda. Yehuda seorang yang benar dan terpercaya dalam keluarga. Yehuda seorang yang teguh, kokoh, dan berserah. Yehuda adalah garis keturunan daripada raja dan juga Mesias nantinya. Dan tongkat kerajaan tidak pernah berpindah dari Yehuda. Karakter Yehuda adalah karakter dambaan kita semua, seperti singa, tidak dapat dikalahkan. Inilah Lewi dan Yehuda yang baru saja kita ikuti penjelasannya pagi tadi. Nah, sekarang mari kita pelajari pengalaman hidup suku Isakar dan Sebulon, serta apa yang menjadi nasihat bagi kita. Nah, sebagai informasi, berikut ini adalah daftar urutan anak Yakub berdasarkan kelahiran. Ruben sebagai yang sulung, ulangi, Ruben sebagai yang sulung, tentunya urutan kelahiran yang pertama. Ibunya adalah Lea. Kemudian yang kedua, Simeon, ibunya Lea. Yang ketiga, Lewi, ibunya sama, Lea. Yang keempat, Yehuda, ibunya juga Lea. Dan yang kelima, bukan Isakar dan juga Sebulon, tetapi Dan. Ini dari urutan kelahiran. Dan ibunya Bilha, kemudian sesudah Dan, yang keenam adalah Naftali, ibunya juga Bilha. Kemudian sesudah itu Gad, urutan ketujuh. Tadi kakak Abe menyampaikan Gad dan Aser, ini adalah urutan ketujuh dan kedelapan. Dan ibunya adalah Zilpah. Kemudian ke-9, Isakar, ibunya Lea. Kemudian Sebulon, ke-10, ibunya juga Lea. Dan sesudah itu Yusuf yang ke-11, dan Benyamin yang ke-12, dan keduanya mempunyai ibu yang sama, yaitu Rahel. Dan mereka punya saudari perempuan bernama Dina, anak yang ke-13 kalau boleh dibilang, dan ibunya adalah Lea. Dari sini bisa mungkin dilihat dan dimengerti kenapa kita pelajari Isakar dan Sebulon dan bukan Dan serta Naftali. Isakar dan Sebulon adalah anak kandung Lea. Kita sudah lihat 4 anak kandung Lea, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Kita lihat Sebulon, kita akan pelajari Isakar dan Sebulon. Jadi kita pelajari 6 anak dari Lea. 6 anak dari Lea dan 6 anak berikutnya kita akan pelajari Sabat depan. Saya coba upayakan 3 pagi dan 3 sore sehingga kita bisa tuntaskan. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Karena umumnya nama-nama mereka sedikit catatan kecuali seperti Yusuf dan Benyamin.
Nanti kita lihat. Jadi ini alasannya kenapa kita pelajari Isakar dan Sebulon, dan bukan Dan dan Naftali. Sebab kita fokus ke anak-anaknya Lea dulu. Ya. Nah, mari kita ikuti kesaksian-kesaksian Alkitab tentang mereka. Kejadian 35 ayat 23. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Ya. 6 anak inilah yang menjadi fokus perhatian kita di pelajaran-pelajaran pendahuluan dari 12 suku Israel ini. Isakar adalah anak kelima dari Yakub dari istrinya Lea, tetapi secara urutan kelahiran, Isakar adalah urutan ke-9. Mengenai kelahirannya, Alkitab tidak banyak bicara. Hubungan dengan saudara-saudaranya pun tidak banyak catatan. Kita dapat memahami pengalaman hidup Isakar dari doa berkat Yakub berikut ini. Kita baca dalam Kejadian 49 ayat 14 dan 15. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Dari gambaran ini, Isakar adalah seorang yang suka menolong dan menanggung beban. Seorang yang penuh penyangkalan diri. Dari ayat ini juga Isakar tenang dan penurut. Dia mengamati, dia menolong. Dari gambaran ayat ini, Isakar juga adalah seorang yang kuat. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara karakter. Seorang yang senang bekerja, khususnya suka menolong, tentunya berkarakter yang kuat. Perhatikan Yakub sebut, meniarap di apit bebannya. Ya. Artinya, dia kuat menanggung beban dan bebannya ada di kiri kanannya. Sebab beban tersebut mengapit dia, menjepit. Ya. Kalau keledai seringkali ditaruh demikian ya, beban di kiri kanan. Itu menjepit. Orang yang membawa beban kiri dan kanan dan menjepit adalah sosok yang sabar dan tegar. Banyak dari kita saat menanggung beban kiri dan kanan yang mulai menjepit kita, sudah mulai mengeluh dan mengomel. Tetapi Isakar tidak. Dia tabah dan sabar. Dia seperti keledai yang kuat tulangnya, meniarap di apit bebannya. Kenapa? Karena dia melihat bahwa negeri perjanjian itu baik dan permai. Karena itu dia sendengkan bahunya untuk memikul dan menjadi pekerja. Ya, disebutkan di sini budak Rodi. Dia rela menanggung beban karena upah yang tersedia lebih indah dan permai. Dia rela menanggung beban yang mengapit dia ini karena dia lihat bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai. Maka dia sendengkan bahunya untuk pikul, untuk kerja. Karena dia tahu upah yang tersedia lebih indah daripada beban itu. Ini Isakar. Bagaimana dengan kita? Perhatikan catatan Alkitab mengenai Isakar selanjutnya. 1 Tawarik 12 ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Ini adalah pernyataan yang diberikan kepada Isakar ketika semua suku berkumpul untuk memahkotai Daud, Raja Israel. Isakar disebut memiliki pengertian yang baik tentang saat-saat yang baik. Suku Israel, suku Isakar mewakili orang-orang yang memikul tanggung jawab yang berat, pilar di jalan Tuhan, dan punya pengertian yang baik. Mereka tidak seperti Zebulon. Nanti kita lihat kenapa dibandingkan dengan Zebulon. Untuk memiliki karakter Kristus yang sempurna, dibutuhkan semua fase pertumbuhan. Dan salah satu fase pertumbuhan yang penting adalah
fase pertumbuhan karakter Isakar. Isakar adalah pembawa beban, dan ini adalah fase penting dalam pekerjaan Allah seperti raja dari suku Yehuda atau guru dari suku Lewi. Suku Isakar juga gagah berani. 1 Tawarik 7 ayat 5. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Dalam terjemahan lainnya disebut orang-orang yang kuat, gagah, berani. Inilah kaum Isakar. Tidak heran mereka termasuk dalam 144.000. Buku Wahyu mencatat tentang 144.000 ini bahwa mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Bisa baca dalam Wahyu 14 ayat 4. Hanya orang yang penurut, yang rela menanggung beban yang menjepit, tenang dan sabar, serta gagah berani, yang bisa mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Sebab barang siapa yang mau ikut anak domba, harus sangkal diri dan pikul salib. Harus mau pikul beban. Nah, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di tanah Isakar. 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Nah, Sunem ini berada di daerah milik pusaka Isakar. Kita baca Yosua 19 ayat 17 dan 18. Bagi suku Isakar keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Yizreel, Kesulot, Sunam, dan selanjutnya. Dan kita semua tahu ceritanya. Kisah perempuan Sunam ini salah satu kisah menguatkan dalam Alkitab tentang iman dan penyerahan. Meski anaknya telah mati, namun perempuan Sunam ini masih bisa berkata, jangan khawatir. Kemudian dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Lukas 7 ayat 17. Ulangi. Lukas 7 ayat 11 sampai 17 berkata, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusungnya berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Peristiwa ini terjadi di tanah milik pusaka Isakar. Nain itu adalah daerah Isakar. Apakah yang baik saja terjadi di tanah milik pusaka Isakar tersebut? Tentu tidak. 1 Raja-Raja 15 ayat 27 yang berkata, dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesa ini membunuh raja Israel yang bernama Nadab dan kemudian menjadi raja atas Israel. Nah, apa yang dia lakukan? Kita baca ayat 34. 1 Raja-Raja 15 ayat 34. Ia, yaitu Baesa tadi, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi suku Isakar juga menyimpang. Dan pada waktu Israel kembali dari penawanan Asyur,
Mereka merayakan Paskah, tetapi lupa untuk mentahirkan diri, dan itu termasuk Isakar. 1 Tawarik 30 ayat 18 sampai 20. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isakar, dan Sebulon, tidak mentahirkan diri. Namun mereka memakan Paskah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya, Tuhan yang baik itu, kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang, yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan, Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Isakar adalah suku yang menyangkal diri, pekerja. Dia menanggung beban, meskipun menghimpit dia tetap kerjakan. Karena apa? Karena dia melihat negeri perjanjian yang baik dan permai. Karenanya dia rela menanggung beban itu, rela dihimpit oleh beban tersebut. Isakar adalah pahlawan gagah berani dan ikut kemana saja Yesus pergi. Namun pernah jatuh. Isakar sembah berhala. Namun akhirnya kembali dan meski tidak mentahirkan diri dalam memakan makanan Paskah, tetapi menerima pengampunan atas doa pengantaraan Hizkia, Isakar bertobat. Kita pun demikian. Kita dalam perjalanan menuju negeri permai. Kita menanggung beban. Ada yang menghimpit kita. Kita perlu belajar dari teladan Isakar. Dengan sabar dan tabah menanggung beban tersebut. Karena tahu, melihat bahwa negeri perjanjian itu permai dan baik. Lebih indah upah yang disediakan Tuhan daripada beban yang kita tanggung. Oleh karena itu, biarlah kita berjalan dengan gagah berani. Ya, sama seperti Isakar, dan mengikuti kemana saja anak domba pergi. Mengikuti Yesus, sangkal diri, dan pikul salib. Dan janganlah kita putus harap. Kalaupun kita pernah sembah berhala atau masih ada berhala-berhala dalam hidup ini, sama seperti Isakar, kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Sebab Yesus masih dalam bilik Maha Suci, inilah waktu kita untuk datang kepadanya, menyampaikan seluruh permohonan hati kita, dan mengakui dosa-dosa kita. Kemudian, Sebulon. Lea adalah ibu dari 6 anak, seperti tadi kita sudah lihat daftarnya. Dan perlu diketahui bahwa meski Yakub menerima atau boleh dibilang karena kondisi terpaksa beristri lebih dari satu, ya, karena awalnya dia hanya mau menikahi Rahel, tapi karena kondisi Laban menjebak dia dan dia akhirnya menikahi kakaknya dulu. Jadi akhirnya dia mempunyai 2 istri, kalau sekarang istilahnya mungkin poligami. Oleh karena situasi dia akhirnya poligami, namun Yakub ini tetap mengakui Lea sebagai istri pertamanya, sebagai istrinya yang sah. Meskipun ada catatan menyatakan bahwa Tuhan melihat Lea ini tidak dikasihi atau tidak dicintai oleh Yakub. Tapi Yakub pada akhirnya menyatakan sesuatu yang istimewa mengenai Lea. Lea dimakamkan di tempat pekuburan keluarga, yaitu Goa Makpela. Nah, menjelang kematiannya, Yakub juga meminta agar dia dikuburkan di Goa Makpela tersebut bersama-sama dengan Lea. Perhatikan catatannya, Kejadian 49 ayat 31 sampai 33. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring, dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Suatu catatan yang menarik tentang Lea. Yakub berpesan khusus agar dia dikuburkan bersama-sama dengan Lea, istrinya yang pertama. Istri yang pada awalnya tidak dicintainya. Istri yang memberikan dia 6 anak laki-laki. Dan Sebulon adalah anak bungsu dari yang 6 tersebut. Jadi satu hal yang menarik, di Gua Makpela itu ada Abraham dan Sarah, ada Ishak dan Ribka, dan ada Yakub dan Lea. Rahel tidak dikuburkan di Gua Makpela. Doa Yakub bagi Sebulon adalah,
Kejadian 49 ayat 13. Sebulon akan diam di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Nah, menurut catatan ini, milik pusaka suku Sebulon di tanah perjanjian terletak di antara milik pusaka Naftali dan Isakar. Berbatasan dengan bagian selatan pantai barat Danau Galilea dan diperkirakan telah meluas sampai ke pantai Laut Besar. Kalau mau lihat peta Alkitab di zaman dahulu, bisa lihat di belakang Alkitab kita masing-masing atau bisa juga cek di internet. Ya. Tanah Sebulon ini dekat dengan Danau Galilea. Ya. Nanti kita akan lihat apa yang kita boleh dapat dari Sebulon ini. Musa dalam doa berkatnya sebelum dia berpisah dengan bangsa Israel berbicara tentang Sebulon sebagai orang yang suka berlayar di laut. Ulangan 33 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi, tentang Sebulon ia berkata, bersukacitalah hai Sebulon atas perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung, di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Nah, catatan Alkitab tentang Sebulon sangat sedikit kecuali kelahirannya. Dia mempunyai 3 orang anak laki-laki yang menjadi pendiri suku yang menyandang namanya. Jadi Sebulon ini adalah suku yang dekat dengan perairan, danau dan laut, dan ada 3 orang anak yang merupakan pendiri dari sukunya. Bilangan 26 ayat 26 dan 27. Bani Sebulon menurut kaum mereka ialah dari Seret, kaum orang Seret, dari Elon, kaum orang Elon, dan dari Yahlel, kaum orang Yahlel. Itulah kaum-kaum orang Sebulon, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Nah, tidak ada catatan tentang Sebulon yang ikut serta dalam peristiwa perjalanan atau penaklukan di Palestina. Namun, gambaran berikut ini boleh menolong kita. Ya. Jadi meskipun tidak ada catatan sepertinya mereka ikut berperang pada waktu di Palestina, tapi ayat berikut ini boleh menyatakan bahwa mereka punya peran. Hakim-Hakim 5 ayat 14. Dari suku Efraim, mereka datang ke lembah mengikuti engkau. Ya, suku Benyamin dengan laskarmu, dari suku Makir turunlah para panglima, dan dari suku Sebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut tongkat pengerah. Dalam bahasa Inggris kalau kita baca, Sebulon, they that handle the pen of the writer. Ini adalah nyanyian kemenangan Deborah atas peperangan di Megiddo. Dalam bahasa Indonesia disebutkan pembawa tongkat pengerah. Dalam terjemahan lain disebutkan Sebulon memegang tongkat pemberi aba-aba. Namun dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, artinya sebenarnya alat tulis dan atau penulis atau mencatat. Karena itu versi King James menggunakan istilah pen of the writer, pena dari penulis. Ya. Pena dan penulis. Dari sini bisa kita bayangkan bagaimana suku Sebulon tersebut. Mereka penulis. Tetapi apakah mereka orang yang penakut? Karena mungkin sebagai penulis, mereka dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk berperang atau melakukan tindakan-tindakan agresif. Penulis biasanya lebih tenang. Hakim-Hakim 5 ayat 18. Tetapi suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Meski disebut penulis, tetapi suku Sebulon bukan orang yang penakut. Mereka berani dan demi Allah yang benar pertaruhkan nyawa mereka. Allah lebih berharga bagi mereka daripada nyawa mereka. 12.000 dari 144.000 akan memasuki kota Allah dengan nama Sebulon, yaitu orang-orang yang seperti suku Sebulon di masa lalu. Memegang pena penulis,
dan menggunakan pengaruh luas, pengaruh dari tulisannya. Orang-orang ini ketika jalan Allah sedang dalam krisis akan bangkit dan mempertaruhkan nyawa mereka sampai mati di tempat-tempat tinggi. Dengan demikian membawa kemenangan bagi jalan Allah. Nah, perhatikan penjelasan lanjutan di ayat 19 tentang Sebulon. Ini ayat 18, kita lihat ayat 19. Jadi, sebelum kita pindah, Sebulon ini adalah penulis dia. Tapi dia gagah berani. Dia berani mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran. Ya. Kemudian, ayat 19, perhatikan. Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu, raja-raja Kanaan berperang dekat Taanach pada mata air di Megido, tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Ini mengenai suku Sebulon. Dalam bahasa Inggris kita coba perhatikan, khususnya yang tandai kuning. They took no gain of money. Terjemahan dalam King James lebih cocok dengan bahasa aslinya. Suku Sebulon tidak mengambil keuntungan uang saat menang perang. Atau istilahnya ada rampasan perang atau pampasan perang. Bisa kita lihat kesungguhan kasih mereka kepada Allah. Nyawa mereka tidak sayangkan. Apalah uang. Tidak ada catatan bahwa mereka lebih makmur atau lebih kaya, tetapi apapun kondisinya, mereka tidak tergoda dengan uang. Ya, kalaupun tidak ada catatan, tapi dari sini mereka tidak tergoda dengan uang. Namun kita akan lihat potensi mereka adalah orang yang kaya atau berada besar. Ya, kita akan lihat catatannya. Nah, jadi meski Sebulon tidak dicatat sebagai mana suku Lewi dan suku Yehuda yang sungguh-sungguh setia kepada Allah, ya, namun dari bukti-bukti ini Sebulon juga setia kepada Allah yang benar, sampai-sampai rela mempertaruhkan nyawanya dan tidak tergoda dengan uang, tidak mengambil keuntungan dari uang. Sebab memang mereka sepertinya suku yang berada, ya, meskipun tidak dicatat dengan tertulis secara eksplisit, ya, letterleh bahwa mereka kaya makmur, tidak, tapi dari gambaran yang ada ini menunjukkan kesan bahwa mereka berada. Perhatikan catatan Alkitab berikut ini yang bisa kita baca dari 1 Tawarik 12. Kalau kita baca dalam 1 Tawarik 12, ada diperintahkan Tuhan untuk menghitung jumlah pasukan. Nah, kita perhatikan di sini Yehuda mempunyai pasukan 6.800 dengan senjatanya. Kalau kita baca disebutkan Simeon 7.100, Lewi ditambah orang-orangnya Harun ditambah orang-orangnya Zadok 4.600 tambah 3.700 tambah 22 orang. Benyamin ada 3.000 orang dengan senjatanya. Efraim 20.800, Manasye 18.000, Isakar 200 lebih, Sebulon, perhatikan, 50.000. Dan kalau kita baca ayatnya disebutkan dengan berbagai-bagai senjata. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris, all type, ya, segala jenis senjata. Naftali, 1.000 tambah 37.000, Dan 28.600, Asyer 40.000, gabungan Ruben, Gad, dan setengah Manasye 120.000. Ya. Jumlah Sebulon lebih banyak dari suku yang lain, dan ada catatan khusus bahwa mereka berperang dengan berbagai-bagai senjata. Artinya, mereka punya kemampuan untuk mendapatkan berbagai senjata, dan itu tentunya membutuhkan biaya. Apalagi yang mau dipersenjatai itu 50.000 orang. Yang berpotensi melampaui mereka hanya suku Manasye, karena setengah setengah sesudah Sungai Yordan 18.000, setengah yang sebelum Sungai Yordan tergabung dalam 120.000. Hanya kita tidak tahu berapa. Kalau 120 dibagi 3 berarti 40. Ya, kalau kita mau pukul rata 40.000 ditambah 18 58.000. Tapi tidak tahu berapa intinya. Namun dari data ini kita bisa lihat bahwa suku Sebulon paling banyak pasukannya dan dia menggunakan berbagai-bagai senjata. Ini tentunya membutuhkan biaya yang besar. Ini hanya total yang diberikan, hanya gambaran. Namun dari sini kita bisa lihat bahwa Sebulon ini merupakan orang yang mampu, ya, kalau boleh kita bilang orang yang mampu. Kita baca ayat 33.
1 Tawarik 12 ayat 33. Dari Sebulun, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata. Ya, kita lihat itu, berbagai-bagai senjata. 50.000 orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Sebulun ini pandai berperang, kaya atau mampu, dan tidak bercabang hati dalam memberi bantuan. Ya. Inilah suku Sebulun. Siapa yang siap untuk memiliki karakter seperti ini dan memiliki materai Allah pada dahinya? Siapa yang idam-idamkan karakter Sebulun dengan sungguh-sungguh? Seorang yang pandai berperang, orang yang tenang. Perhatikan catatan berikut khususnya dalam bahasa Inggris. Dari Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Saya baca bahasa Indonesia, tapi perhatikan dalam bahasa Inggris ada kata yang tidak tercatat dalam bahasa Indonesia. Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Dalam bahasa Inggris ada disebutkan, when at first he lightly afflicted the land of Zebulun. Tanah Sebulon disebutkan dalam Yesaya 9 ayat 1 dan 2 ini. Yesaya 9 ayat 1 dan 2 ini adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus. Ayat dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi sebab tidak selamanya ada kesuraman bagi negeri yang dalam kesesakan. Ya. Tidak selamanya suram. Sebagaimana dahulu dia merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, tetapi setelah itu dia memuliakan jalan ke laut. Ingat tadi Sebulon adalah orang yang suka laut, wilayah Yordan sampai Galilea. Sebulon juga dekat dengan Galilea, yang didiami bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di tanah bayang-bayang kematian, terang telah bersinar atas mereka. Dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak disebutkan tentang tanah Sebulon. Namun dari kedua terjemahan tersebut, nyata bahwa Sebulon adalah negeri kekelaman, tanah bayang-bayang kematian. Namun, Yesus yang adalah terang hadir di sana. Terang bersinar di tanah Sebulon. Dan mujizat yang pertama Yesus lakukan adalah di Kana. Kana terletak di Sebulon. Yohanes 4 ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Jadi Kana adalah di tanah Sebulon, dan Yesus melakukan mujizat yang pertama di Sebulon. Dan tidak hanya itu, dia juga menyembuhkan anak dari pegawai istana di Kana yang juga di daerah Sebulon. Jadi Sebulon ini kaya atau mampu kalau boleh kita bilang, tetapi dia rela mempertaruhkan nyawa demi Allah yang benar. Dia tidak mata duitan dan tidak bercabang hati dalam menolong. Namun bukan berarti tidak bercela. Negeri itu digambarkan kelam atau negeri dengan bayang-bayang kematian. Namun bukan tanpa harapan. Yesus tinggal dan hidup di sana. Terang bersinar di tanah itu. Nazaret bahkan berada di perbatasan Sebulon. Dan karenanya menggenapi nubuatan Yesaya 9 ayat 1 dan 2 tadi. Bahwa terang terbit di Sebulon. Bagaimana dengan kita? Adakah kita Sebulon? Tanah kekelaman, bayang-bayang maut. Adakah kita mampu? Adakah kita rela pertaruhkan nyawa kita demi Allah? Adakah kita mata duitan atau tidak? Adakah kita bercabang hati saat diminta untuk menolong? Adakah kita ini Sebulon atau Isakar? Pasti masing-masing kita bisa menghubungkan melalui pengalaman pribadi. Pengalaman-pengalaman mereka ini punya hubungan dengan kita. Tetapi kita bukan tanpa harapan. Yesus masih di bilik Maha Suci dan jangan kita sia-siakan waktu. Sebab saatnya semakin singkat.
agar bila mana Yesus selesai melaksanakan tugasnya sebagai imam besar, kita didapati benar dan dapat kemuliaan, memperoleh hidup yang kekal. Kita boleh masuk pintu gerbang kota Allah yang baru, dan ingat, pintu mana kita masuk nantinya. Lihat nama siapa kita lewat. Adakah kita di Sebulon atau Isakar, atau adakah kita di Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda? Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita masing-masing. Pasti kita sama dengan mereka, tapi kita punya harapan sama seperti mereka, dan itu hanya dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.